Waktu workshop sendiri udah berapa kali terlaksana? Workshop sendiri baru 2-3 kali. 2-3 ya, kali. Workshop kilat aja gitu. Workshop kilat ini isinya apa aja berarti, Mas? Workshop kilat itu adalah bagaimana acting di depan kamera. Itu kan membedakan acting teater sama acting film. Terus bagaimana berimprovisasi, terutama yang saya tekankan karena saya tidak menggunakan skenario, karena kalau menggunakan skenario akan jadi lama prosesnya. Jadi saya cuma plotting dari plotting itu saya kembangkan ke anak-anak ini. Dengan plotting ini adalah sistem workshop khusus pembidangan. Saya ada workshop penyutradaraan, workshop kamera, editor, ya begitu. Terus diteruskan bisa di searching KFT Korda Pekalongan. Sudah ada di Google. Ada. Untuk medianya, media sosial ada nggak? Media sosial kita lebih memudahkan. Gimana Pak? Kita belum kembangkan ya. Sebenarnya sudah ada KFT Korda Pekalongan. Artis TikTok. Bisa datang langsung ke sekretariatnya ya Pak ya. Untuk anggotanya, sementara ada berapa? Kalau yang sudah punya kartu anggota KFT memang belum ada. Tapi kalau komunitas yang selama ini berbentuk kurang lebih sekitar 30-an. Cukup banyak ya Pak ya. Oleh production hostnya Mas Heri. Berarti KFT ini memang bekerja sama dengan beberapa pihak juga. Saya bisa tambahkan sedikit. Jadi pertanyaannya kan sebetulnya persiapan yang jadi dibutuhkan dalam produksi. Saya tambahkan. Jadi karena kita memang mengembangkan metodologi peningkatan kapasitas SDM perfilman, kemudian di casting secara cepat gitu, termasuk kemudian persiapan teman-teman untuk proses syutingnya ya, perlengkapan kamera, kemudian teman-teman kameramennya dan lain sebagainya sampai manajemen produksi itu tuntas siap, termasuk adalah si manajer lokasi akan survei untuk menentukan apa dan sebagainya. Lalu misalnya kita butuh karakter lain, biasanya dari teman-teman dulu gitu. Nah memang kita buka sebetulnya ke depan karena memang ini proses belajar. Jadi para talent itu juga orang-orang yang punya passion ya untuk bermain film gitu, sehingga mereka menyediakan waktu khusus untuk proses ini gitu. Berarti dari 30 orang ini mereka punya ketertarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Senang sekali nih akhirnya kita berjumpa lagi dalam program On The Screen. Nah, seperti biasanya Ilma akan menghadirkan para kreator-kreator asal Kota Pekalongan dan sekitarnya. Nah, kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu ataupun narasumber kita yang merupakan kreator asal Pekalongan yang sudah menciptakan cukup banyak karya. Langsung saja kita panggilkan, ada Pak Bisri dan Pak Taufik. Silakan Pak. Halo Pak Bisri, silakan duduk. Pak Taufik, apa kabarnya Pak Taufik? Baik, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kesibukan sehari-harinya apa ini? Sementara kita mengikuti alur teman-teman untuk tetap kreasi. Jadi yang kali saya sendiri saat ini memotret dan kegiatan sampingan yang lain. Oke, berarti emang dunianya di broadcasting ya, udah motret-motret gitu ya sehari-harinya gitu ya Pak ya. Oh Pak Bisri? Iya, kalau saya kebetulan kita tergabung di KFT Korda Pekalongan. Oh, berarti satu tim ya ini? Iya, satu tim. Oke, nah ini Pak Bisri sama Pak Taufik ini datang ke sini karena ingin membahas sebuah film atau karya. Nah itu judulnya apa nih Pak? Iya, jadi saya kasih prolog dulu sedikit ya. Jadi KFT itu kan karyawan film dan televisi Korda Pekalongan. Maaf Pak, tapi nanti soal komunitas atau backgroundnya bisa kita bahas di segmen selanjutnya. Oke. Kita boleh nonton filmnya dulu. Oh boleh. Judulnya apa? Ya, ini salah satu film produk KFT, ada 9 film. Ini kita salah satu judulnya TikTok Selingkuh. TikTok Selingkuh. Boleh kita tonton bareng-bareng ya Pak? Biar pemirsa yang di rumah juga nggak penasaran seperti apa filmnya. Okay. Langsung saja, ini dia film TikTok Selingkuh. Nah pemirsa, kembali lagi di program On The Screen. Tadi kita sudah menyaksikan bersama film TikTok Selingkuh ya Pak ya. Kita udah menyaksikan bersama kan ya? Iya. Oke, bagus banget lah, keren. Kalau menurut Pak Taufik ini gimana Pak film ini? Ya, ini boleh saya pas. Boleh, silakan. Jadi salah satu film
yang sudah dibikin oleh tim itu sebenarnya ada 10 saat ini. Ada sebenarnya minggu ini mau ke 11, cuman karena cuaca jadi di pending. Nah TikTok ini satu film yang ketiga, film yang ketiga yang dibuat, yang memang saya rasa seperti satir ya, karena memang satir itu di situ digambarkan bahwa ada media TikTok. Iya. Nah kita sebetulnya harus pandai-pandai menggunakan media. Memang kalau kita lihat dalam tanda kutip agak vulgar sedikit ya dengan judul, tapi sebenarnya itu terjadi di masyarakat kita. Dan memang kalau di negeri sana barangkali kebijakan untuk menggunakan gadget itu sudah diatur termasuk larangan kepada anak-anak untuk menggunakan. Nah di tempat kita ini masih euforia, jadi memang harus pandai-pandai. Memang media itu sebenarnya kan bermata dua, bisa baik bisa buruk. Itu kita ingin menyindir kepada masyarakat kita bahwa menggunakan media di antara aplikasi harus bijaksana. Berarti intinya ingin menyampaikan sebuah pesan untuk penggunaan media yang baik melalui film seperti itu ya. Nah, ngomongin soal film ini merupakan film yang ketiga Pak ya, dari 10 dan OTW 11 ini latar belakang kalian ini dari tim atau kelompok biasa atau PH atau gimana sih Pak? Jadi saya buka ya. Jadi kita tergabung di KFT. KFT itu karyawan film dan televisi Korda Pekalongan. Ini organisasi yang di pusat juga ada. Dan kebetulan wilayah Pantura ini baru wilayah Pekalongan, meliputi Pekalongan Kota, Kabupaten, kemudian Kabupaten Batang, sampai pada tergabung jadi satu berarti di KFT. Tapi memang untuk kepengurusan yang saat ini 2020-2024 yang kebetulan dipegang oleh Mas Teguh Santoso yang serah terima pengurusnya tanggal 2 November tahun lalu, itu kita menyusun rencana kerja. Salah satunya adalah kita merintis namanya LKP, Lembaga Keterampilan dan Pelatihan Perfilman. Ini rintisan ini kita mulai dengan workshop pembuatan film pendek yang Mas Taufik dari cerita 11 tadi. Jadi teman-teman yang memang concern atau punya minat atau pengen meningkatkan keterampilan di bidang pembuatan film, baik kameramen, editing, penyutradaraan, dan ada 10 bidang yang ingin kita kembangkan, itu bisa gabung di sini. Dan kita bikin workshop langsung praktek, belajar penyutradaraan, belajar edit, belajar kameramen dan sebagainya di proses pembuatan 10 film ini. Berarti diberi kesempatan untuk terjun langsung ke produksinya ya? Iya. Nah ini KFT melalui LKP ini berarti membuka peluang untuk teman-teman di rumah yang ingin mengikuti dunia perfilman. Khususnya bisa mengikuti workshop. Biasanya workshop ini diadakan setiap sebulan sekali atau gimana Pak? Iya, jadi kita ada rencana kerja, schedule pembuatan film begitu. Nah, bagi teman-teman yang berminat sebenarnya bisa menghubungi kami. Dia misalnya punya keinginan untuk memperdalam editing, komunikasi dengan kami, nanti kita akan libatkan dalam proses ini untuk terlibat dalam proses pembuatan film tersebut. Demikian juga untuk bidang-bidang yang lain. Ini terbuka sebetulnya. Terbuka untuk umum. Ya. Berarti nggak harus orang-orang yang memiliki basic di perfilman atau broadcasting dulu baru bisa gabung gitu. Ya. Kalau mereka yang benar-benar nol nih Pak, apa bisa belajar. Kalau memang dia serius punya passion di situ, kita sama-sama belajar. Karena harapannya kan sebetulnya LKP ini ke depan bisa melahirkan SDM perfilman yang ada. Jadi kalau selama ini orang bikin film selalu ke Jakarta, tapi kita ingin dorong di daerah bertumbuh begitu, sehingga kalau suatu hari ada orang Jakarta atau bahkan luar negeri mau bikin film di Pekalongan, SDM-nya sudah tersedia. Dan ini memang proses workshopnya kan karena kita rintisan LKP ya, yang sini masih on job training, jadi langsung ke depan kalau memang ini berkembang dan dukungan dari stakeholder, kita berharap nanti ada sistem workshop khusus pembidangan
Ada Oh, workshop penyutradaraan. penyutradaraan, workshop kamera. Khusus editor. Iya seperti itu. begitu. Terus diteruskan nanti dengan kelas begitu. Ke depan harapannya begitu. Kedepan harapannya seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang pengen gabung nih Pak, harus menghubungi kemana nih? Ke sekretariat KFT Di di jalan di perumahan Prenglang Indah 1 nomornya 46 kalau nggak salah ya. di Pringlangu Indah nomor 46. Prenglang Indah 1 nomor Pringlangu 46. Indah Bisa nomor- di searching KFT Korda Oke, Pekalongan. sudah ada di Google. Ada. Ada. Untuk medianya, media sosial ada nggak? Media sosial kita lebih memudahkan. gimana Belum Bang? ada? Kita belum kembangkan ya. Sebetulnya sudah ada KFT Korda Pekalongan bisa dari Pak Sultan. Kemudian diserahkan sama Mas itu juga ada Facebook, Ya. ada Instagram juga. Facebooknya Oh, KFT Facebooknya Pekalongan. KFT Korda Pekalongan ini untuk teman-teman yang pengen gabung bisa kepoin melalui media sosialnya atau bisa datang langsung ke sekretariatnya ya Pak ya. Untuk anggotanya sementara ada berapa ini Pak? Kalau yang sudah punya kartu anggota KFT memang belum banyak. Tapi kalau komunitas yang selama ini berkumpul kurang lebih sekitar 30-an. Sekitar 30-an. Cukup banyak ya Pak ya. Oke. Nanti kita akan membahas lebih lanjut mengenai KFT dan juga produksi mengenai film TikTok selingkuh. Jangan kemana-mana, tetap di On The Screen. Pemirsa, kembali lagi di program On The Screen, masih bersama dengan Pak Bisri dan Pak Taufik ya Pak. Masih betah ya Pak ya? Masih. Masih betah. Oke, tadi kita sudah mengulas sedikit mengenai KFT dan juga LKP. LKM, LKP-nya. Aduh, ribet. Nggak usah grogi. Habis saya di kedatangan dua cowok ganteng. Oh. Jadi grogi. Tadi kita sudah ngebahas soal KFT dan LKP-nya. Kita akan ngebahas soal produksinya kali ini. Produksinya, kira-kira persiapan untuk memproduksi film TikTok selingkuh ini yang dipersiapkan apa saja sih Pak Taufik? Oke, sebetulnya ada 3 varian yang ingin diproduksi. Satu yaitu untuk konten, yang kedua untuk kebutuhan kita yaitu untuk peresmian, dan yang ketiga final art. Itu sebenarnya yang ini varian yang akan kita sajikan untuk produksi. Nah, kalau yang TikTok selingkuh ini memang muatannya agak yang ke tengah tadi. Kalau yang tadi disebut vlog Duda Berburu Janda itu fine art. Saya rasa kontennya begitu kuat, seninya dalam film. Nanti juga mungkin ketiganya akan diproduksi untuk yang sama-sama akan juga. Tapi hasil untuk ke-9 ya, yang ke-9 film ini ya sebenarnya ada kita kerjasama Mbak dengan YouTuber yang dipimpin oleh production hostnya Mas Heri yang cuma. Oke, berarti KFT ini memang bekerja sama dengan beberapa pihak juga. Itu Saya bisa tambahkan sedikit. Jadi pertanyaannya kan sebetulnya Persiapan persiapan. yang Jadi dibutuhkan dalam memproduksi film saya TikTok. tambahkan. Jadi karena kita memang mengembangkan metodologi peningkatan kapasitas SDM perfilman. Jadi kita awali sebetulnya pertama adalah dari ide cerita. Ide cerita kemudian dituangkan di dalam naskah atau plot dan skenario. Ya, itu kemudian dibahas. Kita membahas itu sampai detail. Nah, kemudian tentu berikutnya adalah setelah skenario itu ada, lalu siapa pemainnya, itu talent yang ada itu kemudian di casting secara cepat begitu, termasuk kemudian persiapan teman-teman untuk proses syutingnya ya, kamera, perlengkapan kamera, kemudian teman-teman kameramennya dan lain sebagainya sampai manajemen produksi itu tuntas siap. Termasuk adalah si manajer lokasi akan survei untuk menentukan tempat dan sebagainya. Lalu kita sepakat syuting kapan kita akan syuting begitu. Biasanya satu film itu karena ini film pendek rata-rata 2 hari lah. Sekitar 2 hari. 2 hari Itu syuting ya. dari pra sampai pasca sampai editing selesai. Oh, ya? enggak, kalau hanya produksinya hanya saja. produksi syutingnya saja. Setelah itu baru proses editing. Tadi Pak Bisri juga menyampaikan bahwa ini ada proses casting. Nah biasanya yang di casting ini
siapa Pak? Atau dari anggotanya sendiri atau Kalau masyarakat umum? selama ini karena ini karena komunitas ya, yang teman-teman talent sudah bergabung, biasanya kita pakai teman-teman dengan karakter dari naskah yang ada, kita cocokkan tepat atau tidak. Kalau memang misalnya kita butuh karakter lain, biasanya dari teman-teman dulu. Oke. Gitu. Nah, memang ini terbuka sebetulnya ke depan. Karena memang ini proses belajar, jadi para talent itu juga orang-orang yang punya passion ya untuk bermain film begitu, sehingga mereka menyediakan waktu khusus untuk proses ini begitu. Berarti dari 30 orang ini mereka punya ketertarikan sendiri-sendiri di Betul, bidang betul, broadcasting. betul. Dari mulai yang di depan layar atau kamera, editing semuanya. Iya, iya. Jadi ada spesialisasi masing-masing. Berarti kalau misalkan ada yang awalnya saya gabung karena saya tertarik di acting, terus tiba-tiba di tengah jalan pengen beralih ke kamera, bisa? Bisa. Oh, bisa. Bisa. Sepanjang memang dia berminat mau belajar, kita sama-sama belajar. Kita ada beberapa mentor yang memang ahli di bidang kamera untuk belajar ke situ. Oke. Untuk produksi film TikTok Selingkuh ini sendiri ada di mana Pak lokasinya? Mungkin Pak Taufik bisa jelaskan. Sebenarnya kita sudah merencanakan untuk produksi di Kota Pekalongan sendiri. Karena memang sebetulnya kan misi dari KFT juga memberdayakan daerah setempat. Siapa tahu nanti dunia film ini kan tertarik dengan daerah kita. Jadi sementara ini ada di Pringlang, Wisma Pringlang. Oh berarti di sekretariatnya itu ya? Iya, waktu itu di situ dibuat. Ya karena memang produksi film yang kita rintis ini kan memang berbiaya, bukan masih berbiaya rendah. Jadi kita melakukan efisiensi kayak pemilihan lokasi begitu. Karena kalau harus jauh begitu kan, teman-teman harus menyediakan waktu khusus ke sana dan sebagainya. Ya, jadi kita memang sambil belajar, sambil meningkatkan kemampuan, memang lokasi-lokasi yang dipilih memang tidak terlalu jauh ya. Dan memanfaatkan fasilitas yang ada juga karena sudah Betul. ada sekretariatnya ya. Oke, tadi Pak Bisri juga sudah menyentil soal biaya nih, Pak. Untuk budget, biasanya memproduksi satu film ini membutuhkan budget berapa? Kalau film pendek yang paling penting sih sebetulnya adalah biaya untuk makan ya, konsumsi ya, logistik untuk talent, untuk kru begitu ya. Sekali produksi film untuk konsumsi itu kisarannya ya 300 sampai 500 lah ya. 300 sampai 500 itu untuk kru talent selama 2 hari. Selama 2 hari. Selama 2 hari. Nah, biasanya duitnya dapat dari mana? Nah, Atau biasanya nih teman-teman yang datang sini kadang iuran masing-masing anggotanya ditarikin gitu-gitu. Kalau di KFT sendiri gimana? kalau selama ini karena salah satunya kita bermitra dengan salah satu channel YouTube di Comang. Untuk tahap awal mereka mendukung untuk support konsumsi tersebut. Oh, berarti ada donatur. Ya, yang nanti tampil di channel Comal itu dia support itu sebagai biaya produksi, dengan harapan kalau film ini viral ataupun banyak ini kan nanti bisa diambil dari YouTube-nya ya perolehan, atau di beberapa produksi kami iuran ya, karena ini kan adalah hobi bersama, mengembangkan kapasitas bersama, jadi kerelaan itu tumbuh gitu ya. Sukarela aja ya untuk masing-masing dari kita sendiri kan ya. Iya. Karyanya juga kita sendiri yang menikmati. Betul. Teman-teman sendiri. Pak Bisri dan Pak Taufik, silahkan kasih pesan-pesan untuk pemirsa di rumah agar pemirsa juga tetap berkarya seperti kalian. Pak Taufik, silakan. Ya, jadi sebenarnya kita ini generasi yang sudah dewasa, yang berpesan kepada yang lebih muda untuk selalu mencurahkan segala keinginan, hobi dan sebagainya secara tulus. Nanti kan efek dan hasilnya akan lebih baik ketika ada motivasi yang baik. Luar biasa, berarti harus tulus ya Pak ya dalam menyalurkan hobinya. Pak Bisri, silakan Iya. Pak. Kalau saya bagi teman-teman di kawasan Kalongan dan sekitarnya sampai ke Pemalang, Batang, Kajen, dan kalau berminat mengembangkan
bakat atau passion di bidang perfilman, kita ada KFT Porda Pekalongan yang sedang merintis LKP, lembaga kursus dan pelatihan film, yang harapannya ini bisa mengembangkan SDM film di Pekalongan. Bergabung saja. Jadi kalau yang belajar bergabung, tidak usah ragu-ragu, hubungi kami. Kita akan sama-sama belajar mengenai film dan berharap ke depan akan lahir film-film hebat dari Pekalongan. Terima kasih. Ya, itu dia. Nah, ini untuk pemirsa di rumah nih yang tertarik mengenai dunia perfilman, pengen belajar jadi kameramen, editor, ataupun apapun yang ada di dunia perfilman, bisa gabung ke KFT di program LKP-nya. Oke, bisa menghubungi media sosial di Facebooknya KFT Porda Pekalongan, atau bisa langsung datang ke kantor sekretariatnya, ada di Jalan Perumahan Bringlangu Indah 1. Oke, itu dia on the screen kali ini. Tadi kita sudah membahas mengenai KFT dan juga produksi mengenai film TikTok Selingkuh. Saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Taufik dan Pak Bisri. Semoga ilmunya dan informasinya bisa bermanfaat untuk pemirsa di rumah. Nah, sekian. Itu dia on the screen kali ini. Jangan lupa saksikan on the screen setiap hari Minggu jam 16.30 hanya di Batik TV. Ilma dan teman-teman pamit. Wassalamualaikum, sampai jumpa. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Main TikTok iPhone mereknya Oppo. Masker? Mas pakai dulu. Oh, pakai dulu. Mas. Bentar, Mas. Bentar belum. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, kayak gitu. Pakai masker nggak? Masker dulu, Mas. Apa sih? Apa? Ya nggak boleh sih, foto yang pakai masker. Ya. 1, 2, 3. Horizontal. Lagi. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Tonton Pak. filmnya ya. Mas, makasih ya, Mas. Siap, Pak. Kunci.